MUI, PGI, semua yang urusan agama, Kementerian Agama itu semua dibubarkan. Agama itu nggak ada urusan sama negara. Period. Itu yang pertama yang harus, kalau Prabowo punya nyali ya, harus dilakukan. Soalnya Arab ini udah merusak negara. Semua yang ada Arab-Arabnya di dunia ini hancur semua. Nggak ada yang maju. Jadi jangan sampai kita terus dijajah sama Arab. Ya, itu aja deh dari saya. Salam makan babi. Nih, gilirannya Pak Andi nih, tapi saya nggak bisa. Salam. Ya, Ibu Dora, lanjut. Salam semuanya, salam. Ya, yang katakan tadi Pak Teddy, memang betul ya Pak Teddy. Tapi Pak Teddy, kita sendiri, kita tidak bisa mengubah itu semuanya di Indonesia menurut saya ya Pak Teddy. Kalau tidak ada pengontrolan sendiri dari pemerintah seperti media-media sosial di Indonesia dan juga struktur dari politik para ulama-ulama ini seperti MUI, itu susah. Walaupun kita sekeras apa berusaha, tapi tidak ada pencegahan daripada pemerintah sendiri untuk mengontrol dan menekan propaganda itu susah juga Pak Teddy. Suara kita susah untuk mengubah suatu sistem kalau tidak ada bantuan dari pemerintah itu sendiri. Contohnya ya Pak Teddy, di sini saja masih mereka membicarakan dari para politik Indonesia datang ke Austria, membicarakan bagaimana kekejaman daripada Israel, Zionis ya, di di jalur Gaza, Hezbollah, pemboman itu sendiri ya. Jadi saya rasa ini harus kita dari grup atau perorangan atau per kelompok harus juga ditangkap oleh pemerintah untuk bekerja sama menekan daripada radikal sehingga sistem toleransi di dalam kesatuan negara NKRI itu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kalau saya mengenai Pak Prabowo ini harus juga Pak Prabowo harus memplanningkan itu di dalam sistem pemerintahnya. Itu yang utama Pak, menurut saya ya Pak Presmesta. Kalau Ya tidak, betul, cuma masalahnya kan tetap harus ada yang mendorong Bu Dora. Iya, kalau nggak didorong, Prabowo juga punya nyali pun dia merasa tidak jadi iya, harus kayak kita yang di luar negeri ini teriak sekeras-kerasnya. Jadi gini, kalau kalian 1 juta orang Indonesia teriak, yang ada di Indonesia nggak kedengeran, tapi kita di luar negeri, asal ada, jangankan 1 juta, 100 orang aja kita teriak, ya kedengeran. Bahkan kalau perlu, mungkin ya, ini saya lagi kepikiran ya, apa kita bikin sebuah gerakan di sini, ya, demo atau apa, bikin spanduk yang gede, kumpul, terus kita tulis ya, meminta Indonesia membuka kedutaan Israel. Gitu. Nah, itu juga bagus Pak Paul. Itu sangat bagus. Itu sangat cemerlang. Yang di Amerika bikin, yang kita di Eropa bikin. Ya, meminta Indonesia segera, kalau saya kan bukan warga negara lagi, nggak bisa kalau saya ya. Misalnya kita bisa memfasilitasi, saya bisa memfasilitasi. Iya, kita datang ke sana ke Belanda misalnya, orang-orang yang di Eropa kumpul, kita menggerakkan di situ kan. Itu ide bagus Pak Paul, tapi maksud saya Pak Paul, digerakkan tapi tidak pemerintah tidak menangkap ini susah. Kayak kemarin saya lihat di TikTok juga, polisi juga ikut mengapakan radikal itu dengan mobil polisi dengan benderanya Israel dilintasi dengan mobil polisi.
Kalau Nah polisi ini Indonesia mah nggak usah dibahas, Bu Dora, susah. maksud Dari saya dulu Pak, ini ya, percuma polisi Indonesia itu, aduh nggak bisa dianggap hitungan lah. Kalau TNI kita boleh lah, tapi kalau polisi saya lihat nggak bisa dihitung. makanya saya bilang Pak Paul dari pemerintah juga. Makanya dari kedua itu polisi itu kembali seperti zaman dulu, APRI disatukan dengan TNI di bawah kontrol daripada TNI ya. Kemarin saya lihat Pak Prabowo dengan polisi dengan TNI sudah berjabat tangan bersatu untuk ini ya. Itu satu satu tujuan yang bagus juga ya. Kalau TNI bersatu dengan polisi, otomatis itu semuanya akan disatukan terlaksana. Nah, makanya saya bilang susah untuk mengubah karena media sosial ini pun dilatar belakangi oleh oligat yang punya duit untuk membuat isu-isu radikal dan propaganda yang membuat jarak pertentangan antara maksud saya demokrasi itu tidak terlaksana di Indonesia, susah, tidak akan terlaksana gitu. Saya harap Pak Prabowo bisa memikirkan itu. Saya Betul. jujur punya pandangan lain ya dari pendekatan pengalaman saya di Indonesia. Saya punya lain ya, saya lain. Sebenarnya di Indonesia itu polisi banyak yang baik. Tapi ini teori daripada saya baca dan panjang teori daripada Konghucu. Tapi bahasa pun itu tahun-tahun 2000 3000 tahun lalu. Kenapa saya mau katakan di sini? Sebenarnya di Indonesia itu banyak tentara yang baik, banyak polisi yang baik, polisi banyak yang baik. Cuma di dalam filosofinya, kalau Anda orang jujur, Anda orang baik, banyak saya bilang tadi polisi banyak orang baik. Tetapi kalau Anda mau melihat seorang polisi yang melakukan korupsi, kejahatan, bentuklah kejahatan, dan Anda orang baik, Anda akan tersingkir di dalam satu sistem itu. Itu memang sudah hukum alam. Itu yang terjadi di Indonesia. Kalau Anda menjadi orang lurus di dalam kepolisian, tanya. Ada om saya polisi, saya jujur. Dia tetap miskin. Ada om saya tinggal di Kamabat. Om saya pangkatnya bagus. Dia lurus. Ajarkan kepada anak-anak. Semua. Dia tidak naik. Dan dia bilang, saya nggak gila jabatan. Saya nggak. Cuma kejujuran. Tapi dia nggak naik pangkat-pangkatnya. Ini sebagai contoh. Saya bukan saya boleh sebenarnya sebut nama orang tinggal di blok mana di Jakarta Barat itu. Saya boleh saja. Tapi saya anggap cuma mau menyampaikan pengalaman saya hidup di Indonesia di Jakarta. Saya mau menyampaikan di sini pesan di sini bahwa banyak polisi baik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak. Cuma mereka kalau mencoba mendekati si oligarki ini yang bekerja sama dengan atasan polisi, dia Kapolres, Kapolda, dan orang di bawah itu pangkat dengan dia, mau tegur, dia bakal dihabisin di Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam karir dan lain sebagainya. Karena idealis kebenaran itu jangan sampaikan kepada negara. Karena negara kita sudah rusak. Negara kita sudah, Bu Dora, sudah rusak benar-benar. Sekarang iya, betul rusak. Itu betul Pak Andi, betul. Tapi maksud saya Pak Andi, Pak Teddy, saya berharap Pak Prabowo melihat situasi ini dan mengubah sistem pemerintah kita, baik di dalam kemiliteran, baik di dalam media-media yang memberitakan propaganda atau hoax. Ini Pak Prabowo harus di dalam nanti melihat situasi ini, mengubah sistem pemerintahan kita. Itu saja yang saya harapkan, Pak. Memang betul Bapak bilang itu. Karena Bapak saya sendiri, karena nggak mau ikut kong kali kong sama grup polisi, akhirnya dicampakkan, Bapak tahu, ke desa-desa yang paling terpencil di Sumatera, namanya itu daerah Dolok Sanggul, itu daerah Haminjon, masih masyarakatnya percaya akan agama tradisi ya, agama alami.
Mereka Ya. masih menyembah alami. Saya tahu itu, Pak. Tapi ini yang saya inginkan. Jadi suara kita ini bisa ditangkap pemerintah dan bersatu untuk mengubah sistem kepemerintahan di negara NKRI. Itu aja, Pak. Kalau tidak, idaman dari semua orang 2045 Indonesia menjadi negara emas tidak akan tercapai. Itu aja, Pak. Iya, benar. Ini yang kemarin saya jujur masuk ke media Grace Thohir itu lagi berdiskusi dengan orang filsuf, seorang guru besar, seorang. Saya amati semua diskusi mereka, bagaimana mau meningkatkan pendidikan lain sebagainya. Kemudian saya Akbar Faisal ngomongnya kayak semua banyak tokoh-tokoh bicara, tapi tidak ada yang substansial yang mau mereka menyampaikan bagaimana negara itu rubah gitu. Seolah-olah cuma di sini yang berani. Bagaimana sih supaya kalau mereka yang di Pulau seperti Dora yang menyampaikan, sebenarnya kita jujur, kenapa sih negara kita tidak maju? Nggak usah pakai teori hukum, pendidikan lain sebagainya. Jujur aja, bilang aja. Saya bilang, kalau saya lain, Anda mau bicara pendidikan lain, yang vlog-vlog itu sampaikan, saya bilang itu 30 tahun lalu. Saya bilang waktu nonton itu rencana-rencana lama itu masalah begitu. Ada hal di negara kita yang saya sampaikan harus dirubah paradigmanya, harus dirubah mindsetnya. Cuma satu, sistem pendidikan dalam bentuk apa? Hapuskanlah sistem pendidikan pesantren-pesantren itu yang ada di Muhammadiyah, yang ada di Majelis Ulama, ada di NU. Karena mereka lebih banyak, tanya aja kepada pejabat negara. Pertama saya mau sampaikan itu, mereka tidak mengikuti kurikulum nasional. Kalaupun itu mereka simpan di bawah mejanya yayasan-yayasan itu. Lebih condong mereka mengajarkan, ya saya tidak tahu ya, apakah mengajarkan bagaimana menjadi Islam yang soleh, bagaimana Islam. Mereka tidak mengajarkan tentang teknologi. Mereka tidak mengajar bagaimana menjadi seorang Pancasila yang sejati. Iya kan? Mengapa? Baru pertanyaan saya, baru teman-teman tanya, Pak, jadi itu sudah, iya. Saya tanya, kenapa ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengambil anggaran besar-besar sekarang? Berarti ada apa? Masih ada banyak kecelakaan di negara kita. Dan negara kita sudah bingung, kok ini siapa yang mau menanggulangi teroris? Siapa yang menanggulangi radikalis? Polisi, BNPT, militer. Negara kita sudah kebingungan karena sudah semua anggaran negara itu, setiap lembaga itu mengambil proyek negara. Ini yang kecelakaan pada negara kita. Kadang-kadang ada polisi, ada KPK, ada Mahkamah Agung, dan sebagainya. Begini, Mahkamah Agung itu bukan urusan saya. Walaupun itu persoalan hukum. Dia bilang ini persoalan KPK. Barangkali saya melebar ya bicara. Ada juga polisi. Polisi lagi mau menangkap. Nanti dulu. Yang sana nanti dulu. Jangan ke sana dulu. Oh iya, jangan ini kasih. Ya. Supaya jangan melebar. Ya, ini ada Pak Andi lalu Om Bung Toba ya. Oh, ya. Ini ada berita bagus yang Indonesia harus meniru. Negara apa ini namanya? Tajikistan, negara Tajikistan. Penduduknya 96% Muslim. Dalam waktu 2 tahun belakangan, 1938 masjid ditutup, dijadiin kafe, bioskop, jadiin medical clinic. Kenapa? Nah, 2 minggu yang lalu, pemakaian hijab dilarang. Kamu harus pakai pakaian-pakaian terutama perempuan, pakai pakaian-pakaian tradisi Tajikistan. Jadi semua yang berbau Arab dilarang sama pemerintah 2 minggu yang lalu. Nah ini perlu dicontoh, ini negara kalau mau maju, ini Tajikistan ini bakalan maju pesat sekarang, ya kan? Jadi masjid-masjid ini ditutupin semua yang radikal-radikal, mereka nggak mau segala macam yang berbau Arab, ya hijab segala macam ini semua dilarang. Ini bagus nih Pakistan nih, negara bakalan maju ini sebentar lagi. Jadi mereka udah sadar, kita ini dijajah sama si Arab loh. Padahal kita punya tradisi sendiri. Nah, coba balik lagi ke Indonesia. Berapa banyak kita lihat orang-orang wanita di Indonesia yang pakai
pakai apa namanya itu, pakai baju-baju tradisi. Jarang, kebanyakan kanan kiri semua hijab semua. Goblok ini. Indonesia udah dijajah sama. Kita belum merdeka. Mereka harus sadar kita ini lagi dijajah. Ya kan? Semua berhijab ini. Nggak ada yang pakai zaman dulu seperti ibu-ibu pakai kebaya, pakai sanggul. Ya kan? Ke gereja pakai sanggul. Ini nggak ada sekarang. Semua di mall-mall semua hijab, semua di pegawai-pegawai PNS hijab. Padahal itu Teddy pernah ngomong juga di tentara juga pakai hijab, kan lucu, pakai topi tentara tapi ada hijabnya kan ini konyol. Terus sampai gitu lihat ada video lagi berenang di pantai juga pakai hijab. Aduh, bilang ini primitif sekali. Nah ini saya baca ini tadi pagi ini menarik sekali. Jadi Indonesia ini harus punya presiden yang presidennya Turki ini berani dia. 2 minggu lalu hijab. Betul itu Pak Andi. Betul itu Pak Andi. Tapi di Indonesia memang bagus Pak Prabowo tangan besi ya. Itu yang saya harapkan dari tadi saya bicarakan. Tapi di Indonesia ini kan Pak Andi, paradigma tentang agama itu, Islam itu kan istilahnya sudah berurat berakar. Jadi generasinya udah dicekokin, anak cucu pun udah begitu dicekokin dengan paradigma radikal itu. Makanya itu mereka udah dijajah. Iya, udah dijajah sama betul. Arab-Araban. Kita apa namanya mengatakan kata-kata salam aja masih assalamualaikum udah Arab. Ya kan? Dikit-dikit astagfirullah, ya Arab. Segala macam Arab. Masya Allah udah Arab. Segala macam Arab. Ya, ini maksud saya bagus sekali. Pak Andi bagus sekali. Itu analisa perbandingan ini yang saya maksudkan tadi. Saya sampaikan kalau negara berubah. Seperti contoh negara. Benar Pak Andi. Iya. Saya bayangin aja masjid ditutup dijadiin kafe. Iya. Masjid ditutup dijadiin bioskop. Masjid ditutup dijadiin klinik kesehatan. Kan bagus ini. Nah, Tapi Pak Andi, 2000. Pak Andi. Tapi Pak Andi gini, Pak Andi. Seperti pernah kata Pak Teddy tadi, oligark ini kan yang mempermiskin rakyat, sehingga rakyat ini yang miskin ini dicekokin dengan nasi bungkus sehingga kemalasan untuk bekerja, sehingga paradigma itu berurak berakar ya. Tuhan akan kasih rezeki, Allah akan memberikan rezeki. Kalau kita kita kan secara firman Tuhan atau dikatakan bekerja, kalau seperti kata Pak Paul, kalau nggak bekerja nggak makan gitu kan. Kalau mereka di sana udah paradigmanya dan ideolog mereka kan udah berbeda dan itu sudah berakar. Nah, itu yang saya harapkan Pak Prabowo, apakah bisa pertanyaan saya, apakah bisa Pak Prabowo memutar ini 360 derajat untuk mengubah paradigma ini? Bisa, Bu. Nggak bisa. Cara satu nggak bisa. Ini harus gradual. Jadi harus perlahan-lahan. Jadi nomor satu yang paling penting itu, yaitu yang saya selalu katakan, pisahkan agama dengan negara. Itu nomor satu. Itu yang bisa. Nah, itu nanti gradually dari sana terus kemana. Jadi kalau langsung 100% ganti semua, nggak bisa, Bu. Dalam waktu 5 tahun aja Prabowo nggak mungkin bisa. Jadi yang pertama itu, yaitu agama itu urusan kamu dengan Tuhan, di dalam rumahmu, di dalam kamarmu. Di luar rumah itu negara, jangan dicampur baur dengan agama. Jadi semacam MUI, PGI, semua yang urusan agama, Kementerian Agama itu semua dibubarkan. Agama itu nggak ada urusan sama negara. Period. Itu yang pertama yang harus, kalau Prabowo punya nyali ya harus dilakukan. Soalnya Arab ini udah merusak negara. Semua yang ada Arab-Arabnya di dunia ini hancur semua. Nggak ada yang maju. Jadi jangan sampai kita terus dijajah sama Arab. Ya, itu aja deh dari saya. Salam makan babi.